Saat semua terasa gelap, saat semua begitu berat, hanya satu yang ku pegang, janjimu kau selalu sertaku. Saat hatiku 8 Juni 2021 untuk sahabat yang diberkati di 107.8 maupun di www bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran Berkat Bagi Jiwa. Sahabatku, di malam hari ini sampai nanti dengan pukul 9 malam kami hadir seperti biasa di hari Selasa. Akan ada materi yang dibahas dan juga kami mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan di malam hari ini untuk bertanya, dan juga bagi sahabat yang mau berkonseling silakan. Dan oleh karena itu sahabatku di 0816654532 kami menunggu atensi sahabat di malam hari ini sambil nanti materinya akan dibagikan. Dan juga ketika nanti sahabat mempunyai pertanyaan yang mau bertanya, silakan saja langsung sahabatku melalui WhatsApp dan juga SMS. Sekali lagi nomornya di 0816654532. Dan sahabatku, di malam hari ini seperti flyer yang sedang kami bagikan melalui sosial media kami bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Di malam hari ini sahabatku yang diberkati oleh Tuhan dengan materi yang luar biasa, dengan judul yang pastinya sudah sahabat ketahui ketika sahabat melihat di sosial media. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat malam buat Dedi. Shalom Dedi. Shalom, selamat malam Rio. Selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabarnya Dedi? Kabarnya haleluya, selalu semangat dahsyat luar biasa. Wow. Amin. Ya Dedi, di malam hari ini kita akan membahas tentang apa nih sampai jam 9 nanti? Saya akan membahas tentang berita yang sedang aktual dan boleh dibilang fresh from the oven. Itu tentang PGI. Ya. Jadi PGI ya, tentang PGI tentang ini. PGI. Tentang PGI. Tagline-nya seperti apa tentang PGI ini? PGI pahlawan kesiangan. PGI pahlawan kesiangan. Tanda tanya nih sahabatku. Nanti akan ada apa ya? Ini lagi hangat ya. Lagi fresh nih, baru saja keluar dari oven ya, Dan pastinya sahabat penasaran dengan pembahasan kita di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku, selamat untuk kita semuanya, bagi kita yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi, bahkan yang ada di negara lain pun yang mengikuti kami melalui live streaming. Silakan langsung saja sahabat bisa bersiap-siap dengan pertanyaan sahabat untuk materi di malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama ya sahabatku, langsung saja kita akan masuk pada sesi yang pertama. Waktu kami persilakan untuk Dedi Yakub. Ya, saya akan masuk dari beberapa hal karena saya sebetulnya diminta pendapat Rio. Banyak orang meminta bagaimana pendapat Pak Yakub tentang kasus yang terjadi di mana PGI membela KPK begitu ya. Nah, saya akan terangkan terlebih dahulu apa itu PGI karena ada banyak orang yang tidak memahaminya. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 1950 dan di dalamnya terdiri dari 91 sinode gereja. Nah, saya berikan judul Pahlawan Kesiangan. Secara etimologi, apa sih yang dimaksud dengan pahlawan kesiangan? Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang hanya mau berjuang setelah pertempuran selesai atau masa sulit berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ketika masa revolusi tidak berbuat apa-apa, tetapi setelah perang usai mengklaim diri sebagai pahlawan. Yang ketiga, ungkapan ini bisa pula ditujukan kepada orang atau kelompok yang bangun siang dan tidak tahu bahwa zaman sudah berubah, tetapi masih terus berjuang dengan cara lama. Nah, banyak sekali orang yang bertanya kepada saya tentang PGI yang ikut-ikutan ngurusi orang-orang KPK yang tidak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan, dengan ikut-ikutan menyurati presiden.
seolah jadi pelindung mereka. Dan ini kalau menurut saya pribadi, Rio, ini menurut pendapat saya pribadi, ini merupakan bukti buta wawasan. Mungkin wawasan kebangsaan juga. Tentu yang saya maksud adalah ulah oknumnya, gitu ya. Jadi bukan organisasinya. Kalau kita bicara soal keberanian, ya keberaniannya sih oke lah, berani. Tetapi kalau berani yang salah, itu orang yang tidak berhikmat namanya. Orang-orang yang tidak lolos TWK atau tes wawasan kebangsaan jelas-jelas merupakan oknum-oknum yang berhaluan keras dan tidak cinta negaranya sendiri. Karena ketika dites tidak masuk hitungan. Karena mungkin dalam tes itu pasti ada tes yang berbau psikologi dan sebagainya. Nah, hal seperti ini kenapa ditampung aspirasinya oleh PGI? Padahal hanya berupa narasi-narasi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Padahal dalam situasi normal, bahkan bisa saja PGI justru jadi sasaran tembak mereka, karena mereka berhaluan ekstrim terhadap kebersamaan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itulah maka saya mensitir satu ayat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan pahlawan yang bijak berada dalam kekuatan, dan seorang yang berpengetahuanlah yang menegakkan kekuasaan. Jika tidak punya kekuatan tetapi coba-coba untuk menjadi pahlawan, saya kira itu konyol namanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana PGI bisa disebut sebagai pahlawan kesiangan? Saya tulis ada 4 hal di sini. Saya akan sampaikan bagaimana PGI bisa disebut sebagai pahlawan kesiangan. Yang pertama, hanya taunya ngurusi hal-hal rohani sehingga tidak paham situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya mensitir seorang penyair besar dari Jerman yang bernama Bertolt Brecht yang hidup pada tahun 1898 sampai 1956. Dikatakan buta terburuk itu buta politik karena tidak menyadari bahwa kedamaian dan kesejahteraannya juga ditentukan oleh situasi politiknya. Nah, terbukti dugaan tentang Pemprov DKI berbau-bau korupsi seperti raibnya duit Formula E, pembelian tanah untuk DP 0% dan sebagainya justru mulai diselidiki ketika sudah tidak ada orang-orang yang tidak lolos TWK tadi. Nah, selama ada mereka yang minta perlindungan dari PGI bercokol di KPK, seolah buta kerja, tidak berintegritas dengan visi dan misi KPK untuk membongkar koruptor, terkesan justru menjadi pelindung koruptor. Melakukan OTT, ya betul, memang melakukan OTT. Mungkin Rio juga sering nonton di televisi KPK melakukan OTT, oke lah. Tetapi hanya untuk orang-orang yang berseberangan dengan misi pribadi oknumnya. Sebagai KPK, tapi jumlah tangkapannya jauh lebih kecil daripada gajinya. Jadi lebih baik ya tidak ada KPK kalau begitu. Misalkan seperti saya merekrut pegawai, tetapi seperti tidak merekrut pegawai, ya mending tidak perlu merekrut dong, daripada merekrut sudah memberikan salary, tetapi ternyata tidak ada hasilnya, kan sia-sia, malah menambah outcome, jadi repot juga kalau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menganggap ikut ngurusi politik itu dosa. Ini yang seringkali terjadi di dalam dunia kekristenan. Padahal kitab suci mengajar bahwa umat Nasrani pun boleh bicara politik, namun tidak boleh disangkut pautkan dengan iman. Nah, ini yang harus dibedakan. Seperti Esther atau Hadassah saat jadi penyelamat bangsa Ibrani dari kepunahan yang akan dilakukan Haman, itu jadi contoh bahwa umat Nasrani pun harus tahu politik, namun tidak berpolitik praktis. Nah, ini harus dibedakan nih Rio nih, antara harus tahu politik namun tidak berpolitik praktis. Seperti GPF misalkan.
GPF itu melarang berpolitik praktis, artinya memaksakan kehendak orang lain untuk harus bergabung ke kelompok organisasi politik tertentu, karena bisa membuat jemaat terpecah belah untuk urusan hal-hal yang duniawi. Kalau untuk jadi anggota partai politik boleh enggak? Silakan saja, GPF tidak melarang. Itu justru mengandung arti melek politik, dan partai politik yang diikutinya itu yang dianggapnya paling benar. Tidak ada masalah, itu hak asasi. Asal jangan memaksakan kehendak, karena bisa menyebabkan perpecahan di tubuh internal GPF. Oleh karena itulah maka saya mengambil satu kesimpulan dari kitab Ester. Kitab Ester itu berisi tentang politik kelas tinggi loh, Rio, kalau kita pelajari ya. Dan di dalam kitab Ester, di sana tidak ada satu kata pun yang berbicara tentang Elohim atau Tuhan, namun masuk dalam kitab suci itu. Ya, artinya kitab Ester itu tidak menulis kata Tuhan atau Elohim. Namun kok kenapa bisa masuk di dalam kitab suci kita? Nah, bagi saya itu mengandung arti kita tidak boleh mencampur adukkan antara iman dengan politik. Namun bukan berarti tidak boleh ikut untuk mengerti politik. Tapi jangan membawa-bawa gereja atau Tuhan, karena di dalam kitab Ester di situ tidak ada kata Tuhan. Jadi jangan berjubahkan hal-hal yang rohani. Artinya jangan berlindung di balik organisasi rohani. Kalau berani bersuara tetapi suaranya salah, bagi saya lebih baik diam, karena ada satu kata-kata bijak yang mengatakan diam itu emas. Dan Yeshua juga pernah melakukan hal ini sesuai dengan nubuatan yang tertulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8. Di sana dengan jelas bagaimana Yeshua itu ketika dia akan dibantai, itu Yeshua tidak banyak bicara, ya. Ada di dalam, saya baca saja, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 32 sampai 35. Ini sebetulnya berbicara tentang nubuatannya. Di sana dikatakan, dan nas kitab suci yang sedang ia baca ini adalah seperti seekor domba dituntun ke pembantaian, dan seperti seekor anak domba keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilannya telah dirampas, dan siapa yang akan menceritakan riwayatnya karena hidupnya telah dirampas dari bumi ini. Dan sambil meneruskan bicara, sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku mohon kepadamu, tentang siapakah nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang seseorang yang lain? Dan dengan membuka mulutnya serta bertitik tolak dari nas kitab suci itu, Filipus menginjilkan Yeshua kepadanya. Jadi memang ini membicarakan tentang Yeshua yang ketika akan dihakimi, dia lebih baik berdiam diri. Jadi kalau diam itu jangan dianggap atau dipahami sebagai takut, ya. Kecuali kalau memang harus bersuara lantang karena dipersalahkan, ya kita harus pakai toa bila perlu, yang suaranya kenceng banget gitu. Tetapi kalau kita hanya sekedar pokoknya PGI berani, nah berani kalau salah bagaimana? Ya, yang ketiga, PGI bisa disebut sebagai pahlawan kesiangan. Yang ketiga, mengeterapkan firman tentang kasih namun tidak di koridor yang tepat. Saya yakin maksud dari PGI secara pribadi tentu saja mungkin berpikir, ya ini mengeterapkan firman tentang kasih karena ada orang yang terzolimi atau dizolimi, kira-kira begitu. Tetapi kalau menurut saya itu bukan terzolimi atau dizolimi. Kalau mau berpolitik praktis, lepaskan jubah yang membawa-bawa nama organisasi gereja, ya. Orang tidak sesuai visi dan misi pemerintah, ya wajar jika harus dieliminasi. Jadi kalau mau membantu, bukan yang kontra eliminasi, tetapi dicarikan jalan keluarnya. Misalnya disuruh kursus pengetahuan wawasan kebangsaan, nah itu baru benar, bukan terkesan memaksakan kehendak untuk tetap di KPK.
kerja dengan pemerintah, ya harus menguntungkan pemerintah dong. Itu saya kira wajar loh Rio. Iya. Ya kalau dirasa pemerintah jahat, ya keluar, jangan jadi ASN. Seperti misalkan kalau saya punya pegawai, tapi pegawai saya menguntungkan perusahaan lain, ya saya pecat, nggak peduli. Ya, gaji KPK juga saya dengar di berita dengan hasil tangkapannya justru lebih besar gajinya. Lalu untuk apa ada KPK kalau begitu? Logis kan? Kalau menurut saya sih memang benar begitu. Kemudian hal yang keempat, PGI seolah berjuang bagi mereka, padahal perjuangannya sudah berakhir dan mereka yang memusuhi negara sudah kalah. Jadi jangan diupayakan untuk menang lagi. Hasil akhir jangan dimentahkan lagi, itu sangat memalukan. KPK tanpa orang-orang yang tereliminasi, hasilnya kan belum tahu. Jadi lihat dulu dong hasilnya bagaimana. Kalau dikatakan yang tereliminasi kemarin itu adalah penyidik-penyidik senior. Nah, saya sendiri sebagai masyarakat awam nih Rio ya, masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa tentang masalah keadaan keuangan negara, saya melihat bahwa Pemprov di Jakarta itu sepertinya berbau ada korupsi-korupsinya, begitulah ya, terus terang saja. Tetapi kenapa dari KPK tidak bersuara? Saya mendengar banyak orang lantang bersuara. Masa KPK berdiam diri saja? Ada apa ini? Nah, cobalah bersuara, kan seharusnya begitu. Nah, jadi KPK tanpa orang-orang yang tereliminasi ini hasilnya bagaimana kan kita belum tahu. Jadi kita lihat saja, jangan kita dibohongi dengan narasi-narasi seolah-olah sebagai orang yang paling hebat, seolah-olah kalau tidak ada dia KPK runtuh. Nah, buktinya selama ini tidak ada hasilnya. Jadi itu sebagai sesi yang pertama Rio, bagaimana PGI bisa disebut sebagai pahlawan. Ini pandangan dari saya 4 hal sehingga kita bisa merefleksi untuk yang selanjutnya. Ya, baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pembahasan tentang PGI pahlawan kesiangan. Oke. Dan ini tanda tanya bagi sahabat ya kalau dari judulnya, dan sudah dijelaskan bagaimana ada 4 poin yang luar biasa sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nanti kami akan kembali sahabatku, dan kami hadirkan dulu lagu-lagu pujian ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Iya, dari lagu dengan judul Lagi-Lagi dan Sinar Kasihmu di malam hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali tetap di Radio Surya Kebenaran bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA dalam program Refleksi di malam hari ini. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus.
hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, mengenalmu, kasihku tumbuh, tumbuh, tumbuh. Sinarmu nyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku bertumbuh-tumbuh. Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada di jalanmu. Nyatakan kemuliaanmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan sinar kasihmu, memberikan kuasa hidupku. Oh, Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menjimat ke kanan dan ke kiri. Bawa ku dekatmu, ku ada di jalanmu. sinarmu nyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku bertumbuh-tumbuh. Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada di jalanmu. Nyatakan kemuliaanmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan sinar kasihmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan kemuliaanmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan sinar kasihmu, memberikan kuasa hidupku. Oh, Tibalah saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajar
Baiklah sahabat yang diberkati, di malam hari ini kami ucapkan dulu selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Kami mau ingatkan dulu untuk sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, bisa sahabat mengikuti atau follow akun sosial media Radio Surya Kebenaran, yaitu di akun Instagram di @suryakebenaranradio dan akun Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan sahabatku, di malam hari ini kalau tadi sudah dibuka dengan 4 poin yang luar biasa untuk sesi yang pertama, dan di kala ini ya ada 1 poin ya Ded yang saya merasa di bawah PGI seperti Kapten Amerika. Kenapa demikian? Tadi mengatakan bahwa kalau definisi ya pahlawan kesiangan adalah orang yang membangun kesiangan dan berjuang dengan cara lama padahal zaman sudah berubah. Ini mengingatkan saya seperti film Kapten Amerika. Ya, jadi dia malah menggunakan cara kuno tapi kok bisa gitu yang menang ya. Ini jadi harus ada pembenaran juga di dalamnya. Dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, sekali lagi kalau sahabat punya pertanyaan bisa langsung saya di 08166545322. Dan nanti juga akan ada pertanyaan dari studio untuk Dedi. Dan sebelumnya itu sambil menunggu sahabat semuanya, kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Silakan sesi yang kedua ya. Jadi seperti yang tadi sudah disenggol-senggol oleh Rio tentang Kapten Amerika dan sebagainya, itu semuanya sebetulnya akibat dari orang Kristen yang terlalu alergi dengan urusan politik gitu. Saya pernah memposting sesuatu untuk teman saya di Surabaya, kemudian dia bilang, Pak Yakub tolong jangan memposting tentang politik, saya tidak mau berurusan dengan politik begitu. Padahal maksud saya akan memberikan pendidikan politik begitu, karena kita memang harus tahu politik. Nah, pada sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan akibat tidak tahu politik. Karena itu kita harus tahu politik meskipun kita tidak boleh berpolitik praktis gitu. Karena politik itu selalu kalimat yang dilontarkan itu selalu bercabang. Sudahlah, kita lihat saja para politikus kalau ditanya yang jawabannya iya atau tidak, pasti jawabannya bukan iya atau tidak. Jawabannya mesti bercabang. Ya, itu politik. Karena itulah maka jangan sampai kita tidak tahu politik sehingga kita dipermainkan para politikus. Nah, saya sampaikan 4 hal akibat tidak tahu politik. Yang pertama, dipermainkan atau diperalat para politisi busuk ya. Karena politisi busuk tahu antara problemnya khususnya tentang masalah PGI pahlawan kesiangan ini. Jadi problemnya dengan PGI itu sebetulnya tidak ada hubungannya. Tapi kenapa datang ke PGI? Ini kan tidak masuk akal. Karena oknum PGI tidak tahu politik, sehingga dimanfaatkan untuk mendongkrak keruntuhannya. Bukankah selama ini tidak pernah ada singgungan antara KPK dengan PGI? Kenapa tiba-tiba jadi bersinergi? Nah, ini karena ada memanfaatkan sesuatu, sudah memunculkan narasi di mana-mana, tetapi gagal. Nah, cobalah ini orang Kristen barangkali bisa diperalat kira-kira begitu ya. Sekali lagi kalau bicara soal karena kasih, boleh, bagus kasih, tetapi lihat-lihat dong kasih yang bagaimana dulu. Jangan kita kemudian yang penting bersuara lantang. Bersuara lantang kalau salah ya jangan bersuara, itu jauh lebih baik. Itu hal yang pertama. Yang kedua, akibat tidak tahu politik, tidak menyadari bahwa kesalahan mengambil keputusan yang bernuansa politik akan berakibat fatal bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, terbukti dengan statement-statement yang disampaikan oleh PGI. PGI sebagai lembaga yang dianggap berwibawa akhirnya dibully orang, dikecam sana-sini, sehingga justru meruntuhkan wibawanya. Saya yakin tidak semua gereja anggota PGI juga menyetujui statement pemimpinnya, karena saya yakin statement yang dikeluarkan pasti tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada semua gereja-gereja anggotanya. Tetapi kan statementnya ini mewakili 91 sinode gereja tadi. Nah, ini kan artinya membawa-bawa nama gereja. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian hal yang ketiga, kalau saya boleh katakan, menangkap angin dan menunjukkan statement kebutaannya di bidang yang tidak dipahaminya.
Ini menurut saya justru mempermalukan dirinya sendiri. Pandangan saya secara pribadi, apapun alasannya, PGI tidak benar jika mengintervensi atau ikut campur urusan presiden sampai dengan mengirim surat segala. Ini kalau menurut saya tidak patut lah, begitu. Kemudian hal yang keempat, jika menganalisa atau mengamati sepak terjang politik keliru atau salah sasaran sehingga menghasilkan dukungan yang salah dan dimanfaatkan politikus busuk, ini yang berbahaya kalau menurut saya, Rio. Karena itu saya katakan hati-hati berhadapan dengan politikus, apalagi kalau politikus busuk, politikus yang pekerjaannya menyerang pemerintah. Waduh, ini ya kalau pemerintah nggak benar sih bolehlah diserang. Saya juga mendukung pemerintah bukan karena mendukung membabi buta, tidak. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul sudah murni memajukan masyarakatnya. Nah ya tentu didukung. Kalau cuman pusi-pusi saja ya saya tidak mau mendukung. Ngapain saya mendukung orang yang tidak memajukan negaranya? Seperti yang saya pernah sampaikan, di Indonesia ini beda dengan di Amerika. Saya ke Amerika sudah bolak-balik sampai bosen. Jadi saya tahu, karena saya sering nonton televisi juga di sana yang punya pemerintah. Kalau di Indonesia orang pengen jadi pejabat supaya menjadi kaya. Kalau di Amerika, Rio, kalau ndak kaya ndak bisa jadi pejabat. Karena itu boleh dibilang kalau sudah menjadi pejabat ya jarang yang berkorupsi, walaupun masih ada, tetapi prosentasinya sangat kecil. Saya malah setuju kalau hukum di Indonesia tentang masalah koruptor ini sama seperti di China. Kalaupun misalkan tidak dihukum mati, ya dihukum sehidup umur. Saya dulu nggak tahu kalau yang disebut seumur hidup itu berarti sampai selama-lama orang itu hidup. Ternyata setelah saya diberitahu teman saya yang dimaksud seumur hidup itu artinya kalau saya di penjara pada umur 20 tahun ya berarti saya di penjara 20 tahun gitu. Tapi tidak selama-lamanya sampai sehidup umur gitu. Jadi itu 4 hal yang saya sampaikan akibat tidak tahu politik. Dan saya secara pribadi menyatakan bahwa statement yang disampaikan oleh PGI itu menunjukkan PGI tidak tahu politik, karena itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpolitik. Begitu Rio untuk sesi yang kedua, Rio. Baiklah sahabatku, di malam hari ini sahabat yang diberkati oleh Tuhan sambil menunggu pertanyaan sahabat nih. Ini ya Dad, di malam hari ini ya, ini dari saya dulu nih. Dalam hal ini sepertinya PGI apakah mereka salah tempat untuk bersikap nih Dad? Oh jelas salah. Kalau menurut pandangan saya salah. Karena seperti yang tadi di sesi pertama saya sudah sampaikan, masalahnya ini sudah final begitu. Nah, kok mau dibelain? Apanya yang mau dibelain? Kalau sebagai ASN, saya tanya semua orang yang kerja sebagai pegawai negeri, semua dites juga. Artinya kan, ya namanya pegawai pemerintah ya harus tunduk dengan peraturan pemerintah. Jangan merasa seperti super body yang tidak bisa dipersalahkan. Lah, yang gaji pemerintah kok mau mengalahkan pemerintah, ini bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya punya pegawai, dulu pengalaman waktu saya masih punya usaha, saya punya pegawai, kalau pegawai yang lawan saya ya saya pecat. Itu gampang saja. Artinya ini pegawai bukan menguntungkan majikan, tetapi justru merugikan, begitu Rio. Jadi dengan pertanyaan tadi ya memang salah menempatkan diri. Ya, jadi harusnya tuh mereka di posisi rakyat ya, Dad. Rakyat sebagai lembaga gereja, bukan mengurus pejabat KPK ya. Benar, urusan gereja itu seabrek-abrek masih belum terselesaikan kok malah ngurusin KPK. Ya, sahabat yang diberkati dimanapun berada, bagi sahabat nanti mau bergabung bisa langsung saya di 0816654532 bersama dengan kami di malam hari ini. Dan pertanyaan lagi nih, Dad. Ya, apakah saat ini PGI lagi diperalat karena melihat sebagai lembaga gereja yang mempunyai nama di Indonesia? Kalau menurut saya yes, ya memang sedang diperalat. Kalau enggak, apa hubungannya antara KPK dengan gereja? Ini enggak ada. Memangnya
selama ini ada komunikasi antara KPK dengan gereja? Kan enggak ada. Kok tiba-tiba jadi berurusan dengan gereja? Ini enggak masuk akal. Apalagi orang-orangnya sudah jelas melawan pemerintah. Dan melawan pemerintah ini kan pembangkang semua, pemberontak semua. Nah, bagaimana kita justru membela? Nah, sementara firman Tuhan katakan bahwa pemerintah itu sebagai wakil Elohim. Iya, betul. Berarti sama saja dengan kita memberontak wakil Elohim dong. Nah, gereja macam apa kayak begini? Iya, sama dan diberkati oleh Tuhan ya. Ini masih ada pertanyaan lagi ya, Det, untuk kita Iya. semua di malam hari. Dan Iya. untuk sahabat yang ada di rumah mau bergabung silakan ya. Kami menunggu di 0816654532. Ini sudah ada dua penanya yang masuk di WhatsApp ya, dan nanti kita akan kembali, Det. Oke. Kita kembalikan dulu nih lagu pujian, kita santai dulu. Satu Ya, lagu pujian saja untuk sahabat yang ada di rumah dari Alam Atmaja dengan judul Kudus Namamu. Ku masuk ke dalam bait-Mu yang kudus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Hanya padamu Tuhan ku angkat tanganku dan berseru memohon pertolongan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang memegang hidupku di dalam kuasa tangan-Mu.
Baiklah sahabatku, di malam hari ini masih bersama dengan kami di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di luar kota Ambarawa ya, di live streaming di www.suryakebenaran.com. Ya, jadi bagi sahabat yang ada di rumah bisa langsung saya dengan pertanyaan sahabat di malam hari ini 0816654532. Bagi sahabat yang mau bertanya tentang materi kita di malam hari ini, pembahasan, dan juga mungkin sahabat yang mau berkonsultasi dari kota lainnya dan yang masih mendengarkan di malam hari ini, jangan kemana-mana atau jangan beranjak karena setiap pertanyaan sahabat pasti akan dijawab. Ya, kita langsung saja masuk dengan pertanyaan ya, Dad, di malam hari ini. Ya, Rio. Ini kita lihat dulu, ini pertanyaan pertama datang dari Dr. Ayu. Waduh, Dr. Ayu, puji Tuhan, selamat pagi. Shalom di dalam kasih Elohim Yahweh yang sempurna, Pak Yakub dan Kak Rio. Amin. Amin. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Amin. Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Pada pembahasan kali ini sangat menarik bagi saya untuk flashback kepada sebuah kisah sejarah yang mencatat pada tahun 64 kota Roma terbakar. Diperlukan waktu 6 hari 7 malam untuk memadamkan api yang menghanguskan 14 distrik dan istana serta 2 kuil. Di samping itu 7 distrik yang lain rusak berat. Ada rumor bahwa pembakaran itu dilakukan atas perintah Kaisar Nero. Rumor tersebut tidak pernah terbukti. Namun Kaisar Nero mengambing hitamkan umat Kristen sebagai pemicu kebakaran itu. Apa yang terjadi pada orang Kristen selanjutnya? Yaitu banyak yang disalib. Ya, banyak yang dimasukkan ke arena untuk diadu dengan binatang. Banyak yang disalib sampai mati. Dan banyak yang diikat di tiang lalu dibakar sebagai obor penerangan. Apa yang dilakukan oleh Nero itu disebut pembohongan atau penipuan publik. Dia membunuh umat Kristen sewenang-wenang dan sadis sekali. Karena dia melakukannya sambil bersenang-senang untuk melampiaskan rasa bencinya. Banyak orang Kristen menggelari Nero sebagai anti-Hamasya. Dalam kasus ini Nero bangkit sebagai pahlawan kesiangan. Nah, dan ada juga nih yang memposisikan Bapak Yahweh sebagai Nero di zaman ini dengan mengambil kasus dari keras hatinya Firaun. Nah, di dalam Keluaran 7 ayat 3, tapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Terus di Keluaran 5 ayat 1, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Yahweh Elohim Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Di Keluaran 8 ayat 26, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami perbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Yahweh Elohim kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami persembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Keluaran 8 ayat 27, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Elohim kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Dan Keluaran 8 ayat 28, lalu Firaun berkata nih, baik, aku akan biarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Elohimmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Nah, pertanyaan-pertanyaan saya adalah yang pertama, tapi kenapa Yahweh membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan? Mungkin maksudnya karena padahal kan sudah Firaun sudah mengizinkan mereka pergi nih, Ya, itu pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Terus yang kedua, karena Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi, benarkah dia membiarkan mereka pergi dengan tegar menolak untuk membiarkan bangsa itu pergi ya, Dad? Terus yang ketiga, kenapa Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi, padahal Bapak Yahweh sendirilah yang mengeraskan hati Firaun kalau kita melihat dari kasus ini. Dan Yahweh tampil untuk membela bangsa Israel melalui Mose. Apakah ini juga bisa dikatakan Mose sebagai pahlawan kesiangan? Terima kasih Pak Yakub. Iya, waduh, ini luar biasa pertanyaannya, Dr. Ayu. Saya akan jawab secara rangkuman saja kalau begitu ya. Jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, memang kitab suci katakan Yahweh mengeraskan hati Paro atau Firaun. Kenapa Yahweh mengeraskan hati Paro atau Firaun? Sebetulnya hal itu sudah tertulis di dalam kitab suci, Rio dan Dr. Ayu ya. Jadi Yahweh mengeraskan hati Firaun itu agar banyak terjadi mukjizat.
di antara orang-orang Yahudi. Memang kita tahu bahwa orang Yahudi itu orang yang tegar tengkuk. Jadi mukjizat model seperti apapun tidak membuat mereka itu betul-betul meyakini tentang Elohim yang sesungguhnya itu mereka tidak gitu. Makanya sebelum mereka keluar, Yahweh mengadakan banyak mukjizat. Makanya bagaimana caranya yang mengeraskan hati, ya. Kemudian tadi diungkapkan tentang kenapa Yahweh membunuh anak-anak sulung, ya. Sebetulnya Yahweh membunuh anak-anak sulung itu karena jadi bukan Yahweh itu kejam, ya, tetapi Yahweh sudah memperingatkan terlebih dahulu. Coba kalau dibaca dengan teliti kan, kalau mau ada mukjizat selalu diperingatkan dulu, tetapi Paro mengeraskan hati. Kemudian mukjizat terjadi dan itu membuat Paro merasa jadi paling juga seperti ini, Bapak Yahweh nggak akan ini itu dan sebagainya. Maka Yahweh membunuh anak-anak sulung karena sudah diperingatkan tetap saja mengeraskan hati. Jadi masalah bentuk hukumannya, ya saya kira itu terserah dari yang akan menghukum begitu. Tetapi bukan berarti Yahweh itu kejam gitu ya. Seperti yang kebanyakan orang katakan kalau Yahweh itu kejam, Yeshua itu penuh dengan kasih. Enggak, Yahweh tidak kejam. Dia memberitahu terlebih dahulu. Kalau dilakukan ya buktinya kan seperti Niniwe dikasih tahu ketika penduduknya bertobat, ya hukuman tidak terjadi. Jadi apa hukumannya itu ada yang diberitahu, ada yang tidak. Nah, pembunuhan anak sulung ini kan karena hukuman yang tidak diberitahu begitu. Dan Mose itu kalau menurut saya bukan pahlawan kesiangan. Kenapa? Karena Mose tidak tahu bahwa Yahweh itu mengeraskan hati Paro atau Firaun. Memang di dalam kitab suci yang menulis itu Mose, tetapi apa yang ditulis Mose itu semuanya sudah terjadi. Ya, seperti Yonah, misalkan kasus Yonah atau Yunus ketika dibuang ke laut. Apakah Yonah akan tahu bahwa nanti kalau saya dibuang ke laut pasti saya akan diterkam ikan besar dan nanti saya akan dibuang ke Niniwe gitu kan? Tidak tahu. Pokoknya itu konsekuen dari kesalahannya dia melarikan diri dari Bapa Yahweh. Maka dia katakan, lemparkan aku ke laut. Ya, yang ada di bayangannya ya pasti matilah karena untuk menebus dosanya. Tetapi kan Yahweh penuh dengan kasih. Orang yang bertobat karena melanggar perintah Yahweh disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis, ya dia penuh dengan kasih, tetap rencananya itu ndak berubah, ya tetap dilempar juga ke Niniwe melalui ikan besar itu, ya, tapi bukan ikan paus. Ada orang bilang itu ikan paus, bukan, itu ikan besar. Nah, ikan besarnya apa ya kita tidak tahu, di dalam kitab suci tidak tertulis. Begitu Dr. Ayu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Mose bukan pahlawan kesiangan karena Mose tidak tahu apa yang Yahweh lakukan, termasuk mengeraskan hati. Sementara Yahweh mengeraskan hati itu tujuannya supaya terjadi banyak mukjizat, begitu ya. Baik. Ya, terima kasih Dokter Ayu atas pertanyaannya. Dan ini Ded, kalau kita kembali ke bahas tentang masalah PGI ini ya kita kembali nih. Kalau tadi kalau sempat bertanya apakah dia peralat, dan ini jujurnya takutnya dibalik ini semua orang akan benci kepada PGI dan bisa saja menyudutkan lagi nama sebuah agama. Oh ya pasti, sangat pasti itu. Seolah-olah nanti kan berpikir, nah ini orang salah dibelain begitu. Wah, orang Kristen kok bela yang salah. Nah, gimana nih Dad? Nah itu makanya saya bilang itu karena buta rohani. Jadi tidak boleh. Kalau mau mengeluarkan statement, tanggalkan dulu jubahnya organisasi yang berbau agama, khususnya Nasrani begitu, sehingga Nasrani tidak ikut dihujat. Buktinya saya ikut Zoom dan sebagainya, atau komentar-komentar dari statement yang disampaikan oleh ketua PGI, hampir boleh dibilang 99% itu hujatan semua, Rio. Ya ini kan sama saja dengan membuat institusi yang berwibawa jadi tidak berwibawa sama sekali gitu. Ya ini kalau seperti itu, apakah semua orang yang menghujat itu salah? Tidak, kalau saya introspeksi dirilah begitu. Jadi lebih baik ya daripada mengurus lembaga, mendingan ngurus 91 sinodenya itu ya. Iya.
atau misalkan ada mau sinode baru kayak atau apa ya, itu yang diurus, bukan ngurusin orang lain. Itu. Ya, dan bisa saja mungkin ya, ini kita berandai-andai, apakah mungkin bisa saja ada dalang yang mau menyudutkan tapi memberikan angin segar nih. Wah, kalau itu ya bisa-bisa saja sih ya, karena memang di Indonesia itu nothing impossible ya. Semuanya itu bisa terjadi di Indonesia ya. Karena itu ya, kalau ditanyakan bisa ada ndak, ya saya pikir kemungkinan gitu. Ya, jadi memakai ya sebuah lembaga gereja yang mungkin sudah punya nama, karena ya, memang karena punya nama. selama ini sudah keluarkan narasi-narasi dulu yang pertama berhasil ya, karena mengelabui masyarakat seolah-olah memang betul-betul KPK jadi dilemahkan. Nah, tapi sudah sekian lama ternyata ndak berubah juga tuh KPK ya. Hasilnya ya masih tetap kecil. Kemudian apa namanya, untuk urusan provinsi DKI yang sedemikian disoroti orang juga tidak bergeming, tidak ada apa namanya sama sekali statement misalkan tunggu ya kami sedang menyelidiki, begitu kan bikin rakyat kan lega gitu loh, agak lega begitu ya. Ini enggak, diam 1000 bahasa. Nah, sekarang justru ketika orang-orang yang ada di sana tereliminasi, nah sekarang mulai ada berita-berita kalau mulai memanggil KPK lah, ini itu dan sebagainya. Masalah itu hanya untuk gula-gula atau apa, saya enggak mau tahu lah. Tapi yang jelas sudah ada arah untuk pemanggilan begitu. Kan selama ini kan enggak ada sama sekali. Bisu buta gitu. Apakah mungkin mereka melihat bahwa para orang-orang yang lagi diselidiki atau kemarin melalui tes itu lemah ya, Det? Ya jelas. Karena bagaimanapun ya seperti yang tadi saya sampaikan Rio, bagaimana saya bisa punya pegawai tapi pegawainya tidak menguntungkan saya, bahkan melemahkan saya. Ya saya rugi bandar istilahnya. Ya, berarti ada sebuah pujian nih, Det. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta dicelikkan. Ini benar gak dengan cara kerjanya ini PGI saat ini? Ya, ini yang nggak benar dibenarkan justru. Kebalik. Iya, ini sahabat yang diberkati Allah ini sangat menarik, dan mungkin kita langsung saja kepada sesi selanjutnya, tapi kita dengarkan lagu dulu ya, satu buah lagu lagi untuk sahabat yang diberkati. Nanti setelah ini akan ada sebuah pertanyaan kembali, tapi kita nanti setelah lagu pujian kita masuk pada sesi yang ketiga, sahabatku yang ada di rumah. Kita dengarkan dulu sebuah pujian dengan judul Pakailah Hidupku, masih dari Alam Atmaja. Bapa, inilah aku, lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi
habiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terang-Mu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pakailah hidupku dari Alamat Maja dengan vokal song adalah Raka dari albumnya yaitu Pujian dan Penyembahan. Ya, kita masih di malam hari ini tentang pahlawan kesiangan nih. Bertanya tentang pahlawan kesiangan, dalam hal ini tentang PGI, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Baik, jadi kita lanjutkan untuk pembahasan kita, kami persilakan. Ya, saya melihat satu realitas ya sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, dan juga untuk Rio. Satu realitas bahwa PGI dengan statementnya itu sudah dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Katakanlah mau benar atau enggak lah, tapi yang jelas dengan statement yang keluar itu orang menganggap ini pahlawan kesiangan begitu. Lalu bagaimana agar kesan sebagai pahlawan kesiangan menjadi pahlawan beneran? Nah, ini saya hanya memberikan input saja. Masalah mau diterima atau enggak, ya enggak masalah, itu bukan hak saya. Hak saya adalah saya membicarakannya. Jadi bagaimana agar kesan sebagai pahlawan kesiangan menjadi pahlawan beneran? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengakui kesalahan statementnya dan mencabut statement buta wawasannya. Kelompok yang berpotensi membiarkan kecurangan dan kejahatan jangan justru dibela. Saya sudah pernah mengatakan, saya pernah nanyakan kepada Rio, Jokowi sendiri itu anti korupsi. Jadi siapa yang membenci Jokowi? Tukang korupsi. Nah, tukang korupsi itu sudah jelas.
Kecuali kalau Jokowi juga ikut-ikutan korupsi, sama-sama main mata begitu. Diam-diam dong. Diam-diam sama-sama begitu. Makanya kalau ada orang yang korupsi mau lapor ke atas, terkadang ya takut juga karena yang atas juga sama-sama. Jadi korupsi berjamaah begitu ya, repot. Tapi kalau presiden kita Jokowi sendiri itu saya tahu persis anti korupsi karena beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi memang betul-betul ingin memajukan negara Indonesia. Jadi yang membenci ya orang-orang yang suka korupsi. Nah, jika karena alasannya membela hak asasi manusia orang-orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan misalkan, lalu bagaimana dengan hak asasi manusia orang-orang yang menghendaki nuansa korupsi di Pemprov DKI yang minta kasusnya diselidiki? Apakah mereka juga tidak punya HAM juga? Kan punya. Jadi jika Presiden Jokowi dinilai kurang, katakanlah demikian, di dalam menegakkan HAM di Papua, karena kemarin pada saat Zoom dari kelompok yang diundang oleh Tan Paragi, ya saya mengikuti Zoom di situ, ada yang mengungkapkan bahwa Jokowi ini dinilai kurang berani di dalam menegakkan HAM di Papua. Nah, saya pikir tidak juga, karena dengan berani melabeli kelompok Papua Merdeka yang membunuh orang dengan label teroris sehingga dapat dibasmi oleh negara Indonesia, itu merupakan cara presiden kita menegakkan HAM di Papua. Jadi istilahnya HAM ala Jokowi begitu. Ya kan sama saja. Jadi tidak harus kalau HAM harus begini harus begitu, kan ada banyak cara. Nah, apa yang sudah presiden kita lakukan itu merupakan penegakan HAM. Kasihan juga penduduk Papua yang tidak bersalah dilibas, dibunuhi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa antara orang-orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan memang tidak ada hubungannya dengan visi dan misi PGI. Seperti yang tadi di sesi pertama saya sudah sampaikan, kalau mau berpolitik praktis, ya jangan berlindung di balik jubah ormas gereja. Karena itulah maka GPF ini melarang berpolitik praktis. Artinya memaksakan kehendak harus mengikuti alur partai politiknya. Tapi GPF tidak pernah melarang jadi anggota partai politik. Karena itu menunjukkan kalau orang tersebut melek politik. Kalau orang tersebut menganut menjadi anggota partai politik tertentu, ya tentu orang tersebut menganggap partai inilah yang paling baik begitu. Ya silakan saja, tidak masalah. Kemudian hal yang ketiga, jika statement KPK itu benar katakanlah ya, dan jika ada anak-anak Tuhan juga yang ada di KPK yang berani bersuara kebenaran, kenapa aroma busuk korupsi di Pemprov DKI tidak terjamah KPK? Ya, nah yang jadi masalahnya ada berapa banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang tereliminasi dengan anak-anak Tuhan yang tidak tereliminasi. Jadi kalau menurut saya tes wawasan kebangsaan itu ya biasalah, malas kemarinnya itu saya sempat dengar katanya tidak dites oleh KPK tetapi oleh pengetes independen gitu. Nah, itu malah lebih tidak cenderung gitu. Jadi lebih netral begitu ya. Nah, saya saja sebagai rohaniwan mencium aroma busuk yang terjadi di Pemprov DKI. Kenapa selama ini dia membisu saja? Seperti yang tadi saya sampaikan, ya paling tidak dibuktikan dengan statement misalkan Pemprov DKI bersih, katakanlah begitu, atau kami belum sempat menyelidiki, kan bisa-bisa saja. Tapi kan selama ini berdiam diri tanpa sepatah kata pun, jadi seolah bisu. Jadi begitu yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan minggir, baru kasus Formula E, hasil penebangan pohon, kelebihan bayar, istilah yang diciptakannya sendiri. Masa ada orang bayar kelebihan kok diam-diam saja sampai berbulan-bulan? Ini betul-betul tidak masuk akal. Kalau akal sehat akan mengatakan ini tidak masuk gitu ya. Ini mulai disinggung-singgung dan mulai diselidiki. Nah, selama ini kemana saja gitu loh. Ya karena ada orang-orang yang berpihak. Oleh karena itu kita lihat saja dulu lah. Dengan tidak adanya orang-orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini, bagaimana KPK
punya gigi enggak gitu. Kalau enggak punya gigi ya betul, berarti memang ada pelemahan di KPK. Tetapi kalau ini justru giginya tajam, berarti siapa yang melemahkan? Nah, kita jawab sendiri saja. Gitu, Rio. Oke, berarti ya kalau dalam hal ini ya, Ya. kita bisa katakan sepertinya mereka butuh lagi pelajari anggaran dasarnya mereka itu sebenarnya berpihak pada siapa ya, Dad? Betul. Ya, biasanya kan untuk mendapatkan label sebagai ormas yang diakui oleh pemerintah tentu ada poin-poin tertentu yang harus dilakukan gitu. Tentu yang berpihak kepada pemerintah. Tentu sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang menyejahterakan masyarakat, kan begitu. Jadi kalau sudah jelas-jelas ini membuat orang tanda tanya, kok dibela? Lah ini kan keliru kalau menurut saya gitu. Ya kalau kita lihat dari sisi agama ya, Dad, mungkin apakah di dalam para mereka yang dites uji pada saat itu ada juga orang Kristen di dalamnya? Oh, ada. Dan saya mendengar ada beberapa orang Kristen juga yang tereliminasi. Bagi saya itu tidak bicara soal agama, Rio. Tapi ya ini memang tes ya. Kalau tidak lulus mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau aja. Udah sama saja. betul. Nggak ada urusan soal agama, tapi urusannya tidak kompeten kan begitu. betul. Ya, jadi jangan dikaitkan ke agama lah. Ya jadi dalam hal ini ya seharusnya tugasnya PGI adalah mengatur setiap sinode yang ada di dalamnya, Ya. mengatur anggaran dasar rumah tangganya, bukan mengurus lembaga lembaga yang lain. Nah, yang tidak ada yang sangkut tidak pautnya. sangkut pautnya dengan bagaimana dia menghimput umat Nasrani yang ada di Indonesia ini untuk menjadi satu bagian ya, menjadi istilahnya satu badan gitu. Berarti ini sudah benar-benar kalau mau dikatakan ya di luar gitu. Iya, sudah di luar. Makanya tadi saya katakan bahwa label pahlawan kesiangan itu sebetulnya bukan dari saya, tapi dari kesimpulan banyak orang membuli PGI gitu. Iya kan? Ya dia sekarang ini tanda kutip aja ya. Apabila Dedi sebagai pemimpin PGI, apa sih yang Dedi sikapi saat ini? Wah, saya akan mendukung pemerintah. Namanya juga nggak lolos. Ya bagaimana mungkin saya tampung aspirasinya? Ya saya akan katakan ya sudah, kalau kamu nggak lolos, belajar lagi ya yang baik. Kalau saya begitu. Mungkin dikasihkan istilah ucapan bahagia lah dia. Iya. Ucapan bahagia. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini ya. Ini berbicara tentang pemerintah ya, tentang program-programnya. Ada pertanyaan nih, Dad. Dari Palu. Iya. Ya, Shalom Alehem, selamat malam Pak Yakub. Ya. Boleh bertanya. Saya dari Ibu Beni Ruben, Jemaat GPF Elnisi Palu. Ya, selamat malam Ibu Beni Ruben dari Palu. Dalam hal ini Ibu Beni bertanya, Dad, apakah Bapak mendukung vaksinasi COVID-19? Karena vaksin lagi heboh di kalangan gereja. Saya juga suka dengar khotbah Pak Lukas, kembarannya Pak Yakub, dan beliau sangat menentang vaksinasi. Apakah Bapak sependapat dengan Pak Lukas? Ya. Kembali saya katakan saya mendukung pemerintah, program pemerintah. Yang jelas pemerintah itu tidak berusaha untuk menghancurkan masyarakatnya. Justru adanya vaksin itu kan untuk supaya masyarakat tidak mengalami kesulitan di dalam bersosialisasi, begitu. Nah, kalau masalah keefektifannya, karena saya bukan paramedis, ya saya tidak berani memberikan penilaian. Tetapi yang jelas secara pribadi saya mendukung program pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin menghancurkan masyarakatnya sendiri. Itu saja yang paling ini ya. Nah, begitu juga nih, jangan sampai PGI menghancurkan lembaganya sendiri. Itu dia. Itu harusnya begitu, Rio. Setuju sekali. Jangan saya menghancurkan namanya sendiri. Jadi istilahnya hanya masalah yang di luar dari istilah kita wewenangnya sebagai organisasi gereja di Indonesia yang begitu besar ya, karena terkenal karena kami di Papua di GKI itu kan di bawahnya PGI juga. Jadi kami mengerti gitu, dan di dalamnya pasti banyak katakan bahwa ada 91 sinode yang ada di bawahnya. Dan memang apa yang disampaikan itu sebetulnya simpel ya, yang disampaikan PGI itu simpel. Tetapi ini mengandung makna yang sangat besar loh, Rio.
makanya tidak bisa juga dianggap ringan begitu. Nah, terbukti statement yang simpel itu justru membuat PGI jadi dibully orang sana sini. Bahkan ada yang mengatakan suruh memecat saja, suruh turun dan sebagainya. Kalau saya sih nggak sampai seperti itulah, tapi ya cobalah introspeksi diri begitu. Kalau salah ya mengakui kesalahannya. Karena itu tadi saya katakan, kenapa sih kitab Ester yang berisi dunia politik kok ada di dalam kitab suci kita? Ya karena kita boleh berpolitik, tetapi harus dibedakan. Maka dari itu di dalam kitab Ester coba diselidiki, tidak ada satupun kata Tuhan. Gitu. Artinya kalau berpolitik ya jangan bawa-bawa Tuhan gitu. Sekarang ini kan banyak politikus busuk yang justru membawa-bawa Tuhan. Ya seolah-olah seperti ahli sorga. Masuk sorga aja belum kok ahli sorga. Ya, jadi sahabatku, kalau kita bercerita kembali kita tentang kisah Ester ya, di dalamnya itu bagaimana Ester bersuara untuk rakyatnya. Betul. Ester bersuara untuk membela rakyatnya, untuk tetap ada dan sejahtera. Nah, begitu juga nih. Ini sebenarnya harus diharapkan masyarakat kepada PGI harusnya seperti itu. Betul bukan terracuni gitu. Nah, sekarang udah dan statementnya itu seperti racun ya. Kalau kita bisa katakan, dan ini orang lagi berusaha terbukti untuk orang marah gitu. Yang marah itu bukan umat Islam, justru orang Kristen yang sendiri. marah besar dengan PGI. Akhirnya yang tidak ikut-ikut PGI jadi kena siram air panas juga gitu. Istilahnya nggak makan nangka kena getahnya begitu. Ya, jadi racunnya menyebar nih sahabat yang diberkati Allah. Sekarang kita lagi cari bagaimana solusi biar ada penetralisirnya nih, Dad. Nanti mungkin di closing statement ya, Dad. Kita akan kembali, sahabat yang ada di rumah. Kami masih punya waktu untuk sahabat ya, karena waktu kita juga nanti sampai jam 9 malam. Tapi kalau sahabat masih mau bertanya, bisa langsung saya di 081 66 545 32. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana. Panggil namamu, bagai gelombang berombak, disertai gemuruh hatinya, penuh kasih dan kekuatan. Yesus telah siapkan hatimu, melengkapi dengan kuasa, untuk segera diutusnya, mencari hati tak berharga. Maukah kamu, jika Yesus bertanya, pergi menebar kasih-Nya,
Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sebuah pujian dengan judul Dia Panggil Namamu. Ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, masih di 107.8 dan di malam hari ini, kalau tadi dari segmen yang pertama, kedua, dan ketiga sudah begitu banyak nih sahabatku yang dijelaskan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini, baik yang dari studio maupun sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya baik, mungkin jadi di malam hari ini langsung kita masuk pada closing statement di malam ini. Ya, terima kasih Rio, terima kasih sahabat Surya Kebenaran yang masih berkenan untuk mendengarkan kami. Saya akan memberikan closing statement dua hal saja. Dari pengamatan saya secara pribadi, pemerintah itu tidak melemahkan KPK, tetapi justru memperkuat KPK agar tidak pandang bulu dalam menangani kasus rasuah. Pakai kata rasuah lagi. Bahasa Melayu. Yes. Terbukti pemerintah juga membuat tim pemburu koruptor, ya. Tetapi kenapa justru orang-orang yang tereliminasi ini waktu itu justru atas nama KPK menolak? Nah, sebetulnya kan semakin banyak koruptor diburu, ya semakin bagus. Betul. Bila perlu, kalau menurut usul saya, hukum aja sehidup umur, jika bukan hukuman mati. Berapapun nilai yang dikorupsi, mau besar mau kecil, pokoknya yang terbukti korupsi berarti hukumannya ya sehidup umur gitu. Kalau di China kan tidak. Saya sering melihat di YouTube itu orang-orang yang korupsi, mau perempuan, mau laki, mau tua, mau muda, langsung didor kepalanya. Karena itu sudah betul-betul terbukti kalau memang orang ini adalah korupsi. Nah kalau di sini saya pikir tidak usah sampai dibunuh, karena menurut saya mematikan nyawa itu haknya Tuhan. Ya cukup masukkan penjara sampai mati di dalam penjara. Tapi jangan dihitung, oh kalau korupsi 100.000 teradili berarti nanti hukumannya sekian. Nggak ada peduli, pokoknya namanya korupsi sehidup umur gitu. Jangan-jangan penjara nggak muat. Itu yang pertama ya. Jadi pemerintah tidak melemahkan KPK. Karena itu saya menghimbau kepada sahabat Surya Kebenaran untuk tetap mendukung pemerintah ya. Kemudian yang kedua, ya jangan korupsi agar tidak bermasalah dan hidup dalam ketenangan lahir dan batin. Baik korupsi uang, khususnya korupsi waktu. Nah ini yang kalau korupsi waktu, ya saya minta kalau sahabat Surya Kebenaran yang ke gereja, jangan korupsi waktu. Artinya sebelum ibadah mulai sudah harus ada di dalam gereja. Sehingga tidak dianggap sebagai korupsi waktu. Ya begitu Rio. Ya sahabat yang ada di rumah ya, dari dua hal, di mana pemerintah tidak melemahkan KPK, tetapi ini memperkuatnya, dan juga dengan adanya tadi tim pemburu koruptor. Dan juga yang kedua adalah jangan korupsi waktu. Ini juga memberikan pesan yang luar biasa agar kita ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan sebagai umat Nasrani, terutama nih jemaat Tuhan yang ada di GPF Surya Kebenaran, untuk datang ke gereja jangan menunggu setelah sudah puji-pujian ya. Itu namanya korupsi juga. Sudah puji-pujian baru datang, tapi datanglah sebelum ibadah dimulai. Jadi begitu. Jadi lebih cepat kita hadir gitu kan. Kalau mau berkat kan pengennya cepat juga Rio. Pengen cepat. Jangan datang ke ibadah malas lama tapi mau dapat berkat cepat. Nah, itu dia. Itu dia. Ya, jadi dari hal ini kalau boleh kita katakan bahwa apakah dalam hal ini mungkin ini mungkin ya, kemungkinan saja, apakah mungkin ini PGI ingin memperkuat dirinya menurut Teddy? Kalau menurut saya justru memperlemah dirinya sendiri kok. Kenapa? Karena terbukti dengan statementnya itu justru dibully orang kesana sini. Ya itu bukan memperkuat. Mungkin anggapannya begitu, tetapi kenyataannya bukan memperkuat, justru menghancurkan dirinya sendiri. Itu kan salah perhitungan itu namanya. Ya, baik. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, dan mungkin bagi sahabat dari setiap denominasi gereja mungkin mendengarkan obrolan kami di malam hari ini, baik di 107.8, bahkan sahabat juga yang mendengarkan melalui channel YouTube, nanti di channel YouTube Yakub Sulistyo ya, mendengarkan obrolan kami di malam hari ini. Kini kita tidak ada mengejudge atau kita tidak ada membicarakan, tapi dalam hal ini kita meluruskan setiap hal dan apa yang menjadi obrolan orang saat ini ya, Jadi
apa yang saya sampaikan tentang judulnya pun itu hasil dari Iya. kesimpulan Iya. karena banyaknya orang yang Ya. membuli. Ya, begitu. karena ini sebuah tanda tanya nih, Iya. sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Jadi bagi kita semua, marilah kita selalu mendukung program pemerintah yang ada, kita mendukung kinerja yang ada. Sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang diizinkan Tuhan merdeka, kita harus menjaga nilai-nilai kebangsaan yang ada, Amin. mendukung setiap hal. Bagi kita semua yang ada di luar sana, yang di malam hari ini maupun sahabat yang mendengarkan obrolan kami di malam hari ini, kiranya ini boleh menambah wawasan lagi bagi kita untuk kalau mau bergabung, istilahnya berpolitiklah secara baik ya, Det. Ya. Ya, berpolitik sesuai di koridornya lah. Di koridornya ya, di koridornya masing-masing, dan jangan praktis ya. Jangan membawa-bawa organisasi kerohanian Ya, gitu. tapi pakailah jubah sendiri. Pakai jubah sendiri. Pakailah jubah sendiri, itulah namanya pahlawan. Itu itu baru baru pahlawan. pahlawan benar. Iya. Pakailah jubah sendiri dengan nama sendiri, Iya. itulah baru pahlawan. Ya, sahabat yang diberkati Tuhan, terima kasih, dan mungkin karena waktu juga membatasi ruang jumpa kita, kami ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Terima kasih Dedi. Terima kasih Rio. Terima kasih juga untuk sahabat Surya Kebenaran yang berkenan untuk mendengarkan sampai selesai. Ya, dan untuk sahabat yang ada di rumah, terima kasih kebersamaannya. Apabila salah kata dan ucap, kami minta maaf. Dan jangan lupa bagi sahabat yang ketinggalan di malam hari ini bisa nanti mengikuti secara virtual ya di channel YouTube-nya Yakub Sulistyo. Dan terima kasih kebersamaan sahabat, dan juga buat para penanya yang sudah bertanya di malam hari ini. Dan kami akan berjumpa lagi bersama dengan sahabat di Selasa mendatang dengan pembahasan yang pastinya luar biasa, membawa berkat bagi jiwa bersama dengan kami Radio Komunitas Surya Kebenaran dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Bapak Yahweh memberkati.